Halo anak-anak, bagaimana kabarmu hari ini? Tentu baik kan? Ya, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Hari ini kita akan belajar tema 4, yaitu berbagai pekerjaan, dan subtema 1, jenis-jenis pekerjaan pembelajaran 1. Untuk muatan pelajaran pada pelajaran hari ini yaitu 1. Ilmu pengetahuan sosial, 2. Bahasa Indonesia, dan yang ketiga adalah IPA. Sedangkan materi pembelajaran yaitu 1. Identifikasi kondisi geografis dan pekerjaan. Yang kedua, hubungan antara sumber daya alam dan kondisi geografis, dataran rendah, dataran tinggi, dan perairan. Yang ketiga, unsur intrinsik sikap tokoh. Sedangkan tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, siswa dapat membandingkan sikap tokoh yang terdapat di dalam cerita dengan tepat. Yang kedua, siswa menyampaikan pendapat tentang sikap yang patut dicontoh dari tokoh cerita dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi pentingnya keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam dengan benar. Yang keempat, siswa dapat memberikan contoh kegiatan menjaga kelestarian sumber daya alam dengan tepat. Yang kelima, siswa dapat menjelaskan hasil identifikasi tentang kegiatan ekonomi dan berbagai pekerjaan yang terkait dengan kegiatan ekonomi tersebut di lingkungan sekitar dengan benar. Dan yang terakhir, siswa dapat menyajikan hasil identifikasi tentang kegiatan ekonomi dan berbagai pekerjaan yang terkait dengan kegiatan ekonomi tersebut di lingkungan sekitar dengan benar. Kita mulai materi yang pertama, jenis-jenis pekerjaan. Jenis-jenis pekerjaan menurut jenis yang ditawarkan ada 2. Yang pertama yaitu jasa, yang kedua adalah barang. Jasa itu ada beberapa contohnya, yaitu seperti dokter, guru, sopir, tukang pangkas rambut, tukang ojek, dan perawat. Kemudian untuk barang ada pedagang pakaian, pedagang sayur, pedagang buah, dan penjual bakso. Sedangkan jenis-jenis pekerjaan menurut letak geografis ada 3. Yang pertama itu ada dataran tinggi, yang kedua dataran rendah, yang ketiga perairan. Pekerjaan di dataran tinggi yang sering kita jumpai adalah 1. Petani, 2. Peternak, yang ketiga penjaga villa. Sedangkan pekerjaan di dataran rendah yang sering kita jumpai contohnya pekerjaan kantoran, pedagang, karyawan, dan penjaga toko. Yang terakhir itu pekerjaan di perairan yang sering kita jumpai antara lain seperti nelayan, petani garam, peternak ikan, dan penjaga pantai. Lalu, apa hubungan antara pekerjaan dengan sumber daya alam? Ya, sebelumnya kita harus tahu dulu pengertian dari sumber daya alam, anak-anak. Sumber daya alam adalah segala suatu kekayaan hayati maupun non-hayati yang ada di muka bumi kita. Sekarang, ayo kita mengamati. Apa yang kamu lihat, anak-anak? Ya, lingkungan yang asri. Bila tempat-tempat yang indah itu terlalu sering digunakan atau diambil tanpa tanggung jawab,
apakah yang akan terjadi? Benar, keseimbangan sumber daya alam akan terganggu. Sekarang, bagaimana cara menjaga keseimbangan sumber daya alam? Yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan. Kedua, tidak membuang limbah pabrik ke sungai. Yang ketiga, menghemat penggunaan bahan bakar. Yang keempat, memakai air secukupnya. Yang kelima, tidak terlalu sering menebang pohon. Yang keenam, pengadaan reforestation. Sekarang kamu bisa lihat di situ ada gambar anak-anak. Apa yang kamu lihat? Ya, orang yang sedang menebang pohon. Nah, pertanyaannya, bagaimana pendapatmu terhadap perilaku orang tersebut? Apakah perilaku orang tersebut positif? Atau perilaku orang tersebut negatif? Ya, betul. Perilaku orang tersebut perilaku yang negatif. Orang tersebut melakukan penebangan secara liar. Ya, dalam sebuah cerita, tokoh yang memiliki sifat yang negatif atau tidak baik disebut tokoh antagonis. Lalu, bagaimana dengan tokoh berikut ini? Kalian tahu cerita tersebut? Ya, itu cerita bawang merah dan bawang putih. Kalian pasti tahu bawang merah memiliki watak yang tidak baik, maka dia bersifat antagonis. Sedangkan bawang putih bersifat baik disebut dengan tokoh yang bersifat protagonis. Penjelasannya, tokoh antagonis adalah tokoh yang membawakan perwataan yang bertentangan dengan protagonis atau menyampaikan nilai-nilai yang negatif. Sedangkan tokoh protagonis adalah tokoh yang membawakan misi kebenaran dan kebaikan untuk menciptakan situasi kehidupan masyarakat yang damai, aman, dan sejahtera. Ya, bagaimana anak-anak dengan pelajaran kita kali ini? Semoga pelajaran ini dapat bermanfaat bagi anak semua. Sampai jumpa, tetap semangat untuk belajar. Semoga sukses selalu.